Saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Pasti kalian sudah tahu kan Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah, yaitu hamba Ka'bah. Dan setelah masuk Islam diberi nama oleh Nabi yaitu Abdullah, yaitu hamba Allah. Abu Bakar lahir di kota Mekah pada 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah. Abu Bakar merupakan ayah dari Aisyah, yaitu istri Rasulullah. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam yang bisa kita sebut as-sabiqunal awwalun, dan juga yang merupakan Khulafaur Rasyidin pertama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dan memimpin umat Islam. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena kejujurannya dan kepercayaannya beliau kepada peristiwa Isra Mi'raj yang telah diceritakan oleh Rasulullah, dan sebagian pula ada yang memberi gelar yaitu Atiq karena dia tampan. Masa Abu Bakar mengenal Nabi dan memeluk agama Islam. Pada saat itu Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Ia memilih bertetangga bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu mereka saling berkenalan. Usia mereka sama dan sama-sama seorang pedagang dan ahli berdagang. Saat Nabi hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar menemaninya hingga setelah beberapa hijrah. Lalu Nabi menikah dengan anak Abu Bakar sehingga tingkat ikatan kekeluargaannya itu semakin erat. Masa wafat Nabi dan diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Masa menjelang Nabi wafat, Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam salat menggantikannya. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dilakukanlah musyawarah para pemuka kaum muhajirin di Madinah yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Perang Ridha. Perang Ridha juga disebut perang melawan kemurtadan, yaitu serangkaian kampanye militer melawan pemberontakan beberapa suku Arab. Perang ini dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar selama 632 Masehi dan 633 Masehi setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Pemberontakan ini dalam historiografi Islam pada masa itu dianggap bersifat keagamaan, dikarenakan ada salah seorang pengikut Nabi Muhammad yang kemudian mengaku sebagai seorang nabi, yaitu Musailimah. Kemudian pemberontakan itu juga memiliki aspek keagamaan lainnya. Madinah telah menjadi pusat sistem sosial dan politik yang di dalamnya agama menjadi bagian penting. Akibatnya tidak terelakkan lagi bahwa reaksi melawan sistem ini juga memiliki aspek keagamaan. Penyusunan kitab suci Al-Quran. Abu Bakar berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Setelah kemenangan Perang Ridha, banyak para penghafal Al-Quran ikut tewas dalam pertempuran itu. Kemudian Umar meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Maka terbentuklah sebuah tim yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Kemudian dikumpulkannya lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran tersebut dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang kulit dan lain-lainnya. Setelah lengkap, kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpanlah oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, yaitu anak Umar. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, teks Al-Quran tersebut menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah karena beliau sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya, yaitu Aisyah, di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang terakhir, yaitu sifat dari keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raganya. Yang ketiga, selalu percaya pada ucapan Rasulullah tanpa ragu-ragu sedikit pun. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukannya As-Siddiq. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.